berkah. Alhamdulillah. Yang kami hormati dan kami cintai Ustazah Yati Kriatif. Alhamdulillah akhirnya Ustazah Guru juga sampai sini, ibu sudah menanti. Sebenarnya bukan hari ini aja, sudah berbulan-bulan yang lalu kan saya sudah menghubungi ibu, tapi kadarullah hari ini Allah pertemukan. Dan semoga dalam waktu singkat ini kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, khususnya untuk persiapan Ramadan kita, karena yang beliau kasih temanya membuat kita bertafakur ya. Ada ini Ramadan kita, subhanallah. Jadi kita semua berharap, Masya Allah, Ramadan ini bisa kita jalani lagi. Kita masih diberi kesempatan untuk bertemu Ramadan, bukan hidayah, untuk melaksanakan ibadah baik hablu minana sebelum sebaik-baiknya. Ya Ustaz, karena waktu singkat, Ustazah tadi sudah bilang hanya waktu 2 menit, tak apa-apa, itu rezeki kami hari ini. Insya Allah, bila kesempatan, kita bisa lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ibu, kita lanjut ya Bu. Aduh, Masya Allah. Saya tuh sebetulnya lagi raker Bu. Jadi rakernya tuh sambil warawiri. Iya, jadi ada teman-teman jeda. Bukan hanya saya sendiri, karena profesinya memang begitu sih Bu ya. Para pria dan wanita panggilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholatan wassalaman ala Rasulillah walhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wabil khusus yang punya rumah yang begitu indah, damai, menenteramkan hati di tengah hiruk pikuk Cilandak dan sekitarnya. Pusing kepala pas masuk ke rumah ini adem. Yang pertama, aura rumah itu ada 2 Bu. Penghuninya dan bagaimana merawatnya. Merawat itu ada 2, merawat fisik dan merawat ruhnya. Jadi inilah daya pikat rumah itu, karena bukan hanya perkara interior dan bangunan, tetapi bagaimana kita menghidupkan rumah itu. Maka di dalam Al-Quran, rumah itu disamakan dengan sakan, tempat kita menemukan ketenangan. Jadi gonjang ganjing macetnya lalu lintas itu kita kejar demi untuk sampai ke rumah. Maka mudah-mudahan rumah ini dirahmati Allah dan menjadi saksi di yaumil akhir. Kita tapak kehupidin di sini. Ibu Endang dan keluarga mudah-mudahan diberikan keberkahan selalu, kesehatan, apalagi baru pulang dari Haramain ya, Insya Allah. Mudah-mudahan masih ada air berkahnya. Ya, walaupun seteguk basah tenggorokan kita. Jadi minum air jam-jam itu jangan seperti minum air mineral ya Bu. Iya, pengen kenyang sampai berdahak sendawa gitu ya. Nah, air zam-zam itu basah tenggorokan aja Ibu, udah mewakili segala kekuatan air di dalam tubuh kita. Ibu ketua dan ibu-ibu kayaknya kita seumur ini Bu. Iya, amin. Seumur beda tipis. Ibu-ibu mungkin saya ini perdana berjumpa dengan ibu-ibu ya. Ini majelis hampir saya tinggalkan karena tadi saya pesimis. Rasanya saya nggak bisa datang, tapi memang pas sudah masuk gitu, oh rasanya waktu terlalu singkat 20 menit. Kalau lihat wajah-wajah yang begitu sangat sejuk dipandang. Padahal cuacanya kayak begini, tapi ibu-ibu menempuh jalan ini perjuangan yang luar biasa. Iya Bu, Masya Allah. Waktu mudanya mesti ibu nih cantik. Bu, hidup ini pilihan. Ya, kita mau memilih PW di rumah, selimutan kembali, ngopi-ngopi cantik ya, bahkan mandi pun belum, itu pilihan yang paling nikmat hari ini. Tapi ada pilihan yang lain Ibu, yang tidak kalah berkah juga dan nikmat, yaitu jalan ya yang kita katakan apa Ibu? Man salaka tarik ini Bu. Ya, makanya kalau di Mekah tuh haji tarik gitu ya, kasih jalan. Nah, jadi torik itu memang penuh dengan kendala, Bu. Beda dengan sabil. Beda dengan sirat. Makanya yang kita minta dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim. Dua-duanya maknanya dalam Al-Quran sama-sama jalan, Bu. Tapi kalau yang namanya sirat,
itu jalan tanpa hambatan. Tapi kalau tarik penuh dengan liku-liku, Bu. Apalagi jalan mau ke sini, Bu. Itu liku-likunya ya Allah lebih berat daripada liku-liku kehidupan. Liku-liku kehidupan mampu kita lalui, Bu. Liku-liku jalan ini ya Allah rasanya mobil pengen didorong gitu ya. Nah, sirat itu dambaan kita, Bu. Oh, maaf. Agak kredit. Bismillah. Ibu-ibu teh kenal saya dari mana? Ternyata saya ini ustazah TikTok ya. Terima kasih Bu sudah dengerin TikTok saya. Bu, jadi kenapa kita mintanya itu sirat? Karena sirat itu adalah jalan lurus tanpa hambatan. Bu. Siapa yang pernah menempuh itu? Minan nabiyyin, para ambiya, wasiddiqin, para orang-orang yang berhati lurus, pemikirannya fokus ya, wasyuhada, mereka-mereka yang mati sebagai mujahid dan mujahidah. Ya. Minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhadai wassalihin. Orang-orang soleh itu yang menempuh jalan itu, Bu. Maka jalan itulah yang kita ikuti sepanjang waktu itu. Tunjuki kami. Apa alat untuk memberi petunjuk dan memintanya? Hidayah, ihdi aihada. Karena petunjuk itu Ibu dibentangkan oleh Allah di dunia ini, tapi sedikit sekali yang mampu mengambilnya. Ada juga yang sumum bukmun umyun, tuh, buta mata, tuli segala macam. Tapi luar biasa, inilah nikmat besar dari Allah apabila kita tempuh jalan ini. Sabil itu di dunia. Ada orang yang mengumpamakan sirat itu seperti bentangan jalan tol kalau kita mau ke Jawa. Tapi itu juga bisa macet, bisa kebanjiran, bisa tenggelam. Ya, infrastruktur buatan manusia. Tetapi sirat adalah kelapangan dada, kelapangan hati. Bukti mana? Macet sama, ada yang tenang di mobil, ada yang gerapak geruk. Sama aja Bu, yang bete, yang stres sama yang tenang sama aja. Nggak bisa ngedorong mobil. Inilah bentangan siratal mustaqim ada di pada yang dikatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dengan zikir pada Allah. Yang kedua kita berselawat pada Nabi SAW. Alhamdulillah Ibu, sekarang kita udah masuk bulan Sya'ban nih. Sya'ban ya Bu. Sya'ban itu berada di antara bulan Rajab dan Ramadan. Banyak yang lupa pada Sya'ban, berbondong-bondong, berdebat-debat tentang Rajab. Puasanya apakah 10 hari, apakah ada puasa ataukah tidak. Itu di Rajab itu diperdebat. Tapi di Sya'ban anyep, sepi. Nggak ada gonjang-ganjing tentang ibadah. Padahal kita berdoanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi 3 rangkaian bulan ini adalah bulan yang kita dambakan. Maka Sya'ban ini, peristiwa yang paling agung di bulan Sya'ban ini adalah perpindahan kiblat ini. Dari Baitul Maqdis ya, Masjidil Aqsa di Yerusalem pindah ke kota Makkah, yaitu Ka'bah ini. Waktu kiblatnya masih ke Masjidil Aqsa, Ibu, itu Rasul sering menengadah tangan, menengadah wajah ke langit, ya Allah. Mudah-mudahan nanti kau akan pindahkan kiblat kami itu ke Baitullah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini, dan inilah di bulan Sya'ban Ibu, ternyata kita berpindah kiblat. Dari Masjidil Aqsa di Palestina, pindah kita ke kota Makkah, yaitu ada Baitullah di sana. Lalu apa amalan-amalan kita di bulan Sya'ban? Sama seperti bulan Rajab, Ibu. Apa yang sudah kita pegang itu amalan, jangan tergantung pada ustadz, Bu. Nanti kalau ustadz dan ustazahnya lebih dari satu, bingung Ibu. Ustazah Yati nyuruh ini, ustadz ini nyuruh ini, ustadz yang ini nyuruh ini. Mana yang harus saya amalkan? Sebenarnya amal itu kembali kepada diri kita. Karena setiap kita ini punya magnet amalan yang rutin kita pegang itu. Semuanya harus punya pamungkas. Yang kita yakini inilah andalan kita. Banyak vitamin tapi beda-beda merek yang diminum. Ya, padahal fungsinya sama sebagai daya imun. Tapi beda-beda, Ibu merek ini, merek saya merek ini, merek ini. Bahkan mungkin ada yang imunnya nggak pakai
minum-minum vitamin kan gitu kan. Jadi amalan-amalan ruh juga begitu Bu, sama aja kita. Nggak mesti kita ini menilai kepada satu amalan yang diajarkan Ustadz ini. Betul, mereka mengajarkan itu sahih, ada sanadnya, ada sandarannya. Tapi percuma juga kalau hanya didengerin nggak diamalin kan gitu. Dapat dari Ustadz udah selesai. Nah, amalan-amalan ini yang kita udah punya diperkuat di Rajab dan Sya'ban. Nah, sehingga nanti apa Bu? Masuk Ramadan, ibarat seorang atlet yang udah pemanasan di 2 bulan. Maka atlet yang pemanasan di medan juang, di medan pertarungan, itu mereka udah siap mental. Sama Ramadan juga begitu. Ini kadang-kadang masih ada ibu-ibu di Ramadan 1, kedua sering kebablasan. Lupa masih makan siang. Ya Allah, itu masih cemen banget ya. Udah seumur ini masih puasa kebablasan. Minum nggak sengaja. Ya kelas ringannya minum gitu. Itu kalau bahasa anak-anak tuh cemen gitu loh. Kenapa cemen? Ya ringan banget gitu loh. Padahal udah pemanasan dari Rajab dan Sya'ban. Jadi Ramadan itu kalau berbalik kepada ilmu tasawuf itu sudah kepada takhanliknya Bu. Pertama air tajalli. Mana tajalli? Ngeluarin Bu, detox dulu. Detox dulu Bu kita. Kalau di dalam kotor dimasukin, malah justru yang bersih nyampur sama yang kotor. Gitu Bu, sama seperti kita ngebersihin tumbler gitu ya Bu ya. Kan dikeluarin dulu tuh, ya, dicuci dulu pakai sikat, kocok nanti baru air bersihnya dimasukin. Rajab dan Sya'ban itu adalah tajalli gitu, ngeluarin, detoksifikasi Bu. Maka Rajab itu bulan istighfar, bulan istighfar. Lisan ini beristighfar, mohon kepada Allah, ya Allah ampuni, 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 ampuni. Kenapa? Yang namanya manusia nggak ada yang suci Bu, sekali berapapun levelnya. Ustaz, nggak steril. Iya, semuanya jangan dianggap manusia suci. Di dunia ini semua kita berjalan menuju kesucian. Kalau yang disebut suci itu ngeri. Iya, karena semuanya nggak bisa steril dari ujian hidup. Karena itu apa? Cara bertajallinya beristighfar. Istighfar, Rabbil firli warhamni wa tub alayya, itu Rajab. Rabbil firli, ya Allah ampuni aku, warhamni, rahmati aku, wa tub alayya, maafkan aku, terima taubatku. Itu jalan. Jalan untuk membersihkan jiwa ini, detoksifikasi kita. Kemudian di Sya'ban itu sudah beristighfar, mulai Bu. Rentan yang pertama itu nyucinya nggak seperti di Rajab, ya. Maka tinggal apa? Memenuhi perkara-perkara yang esensial. Apabila masih tercium bau, ini tumbler, yakinkan kembali, ya, baunya hilang atau aroma tidak sedapnya itu hilang. Apa? Dikocok kembali dengan air hangat untuk menghilangkan bau tak sedap. Itulah Sya'ban, Bu. Sya'ban. Artinya apa? Amalan di bulan Rajab itu Bu, kita masukin di bulan Sya'ban sebagai upaya untuk mengurangi, ya, atau melengkapi amalan-amalan di bulan Rajab yang kemarin. Sehingga begitu masuk Ramadan itu sudah benar-benar ready tempat ini untuk kita masuk di wadah. Apakah kopi, ya, ataukah jus, ataukah apa? Iya teh. Itu masuknya. Yang jelas minuman yang akan kita masukin ini yang akan masuk ke dalam tubuh kita menyegarkan. Demikianlah Ramadan. Maka panggilannya itu adalah orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Ya. Siam itu Ibu, iman itu kenapa? Iman itu ini Bu, wujud yang masih di dalam ruh. Takwa itu perwujudannya, realisasinya. Maka dipanggilnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Ada lagi panggilan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ittaqullah itu di dalam surah Al-Hasyr ayat 15 itu. Ya. Orang beriman disuruh bertakwa karena iman itu belum ada realitasnya kalau bukan dalam perwujudan takwa. Takwa itulah aplikasi dari iman, Bu.
Orang bertakwa tuh, orang beriman tuh kalau ya dia bertakwa kelihatan dari lisannya. Kalau bicara hati-hati, karena lisan ini ya lebih tajam dari pedang kalau dia udah melukai hati. Jadi pembicaraannya itu ada bimbingan dari nilai ketakwaannya. Matanya nggak asal dilalap ke sono ke sini, karena takwa ngebimbingnya. Dia tahu yang ini haram, yang ini halal. Jadi dikontrol untuk penglihatannya. Pendengarannya juga nggak asal dengar gitu. Apa yang dia dengar masuk ke dalam hati, dia berpikir. Itulah prinsip yang dipegang melalui takwa. Maka ketika takwa itu masuk di bulan Ramadan, tujuannya apa? Memperbanyak lagi takwa-takwa yang sudah ada. Dan yang paling ditakuti di bulan Ramadan itu adalah apa, Bu? Nafsu. Nafsu. Ya, karena hidup sehari-hari juga nafsu nggak pernah ninggalin kita ini. Bisa mungkin hilang nafsu syahwat, tapi nafsu belanja masih ada. Nafsu makan masih ada. Iya kan? Ya, itu belanja sekarang tantangannya bukan hanya di dunia nyata kan, tapi juga dunia mayanya itu kan sangat luar biasa. Iya, iya, itu juga yang lebih menarik daya pikatnya karena ditambah dengan apa namanya ya, tampilan-tampilan, packingan-packingan cahaya. Jadi Ramadan itu adalah puncak pengelolaan nafsu. Apabila yang kecil di Sya'ban, di Rajab dan Ramadan sudah kita singkirkan, bencana besar manusia itu nafsu. Ada orang bertanya gini, Ustazah, kenapa sih Allah ciptakan nafsu? Bila memang nafsu itu harus kita kendalikan. Saya jawabnya adalah Allah ciptakan nafsu buat kita untuk memunculkan takwa. Takwa nggak akan muncul kalau nggak ada nafsu. Akan muncul. Nggak akan muncul. Tidak disebut orang yang bertakwa ketika dia nggak punya nafsu. Ya. Malaikat disebut makhluk yang bertakwa? Tidak, karena memang dari diciptakan malaikat itu udah beriman. Dan malaikat itu nggak punya nafsu kayak kita. Ya, nggak punya nafsu. Jadi sudah sejahtera dari awal. Maka ketika diciptakan manusia, mereka protes kepada Allah. Apa kurang pengabdian kami sehingga engkau ciptakan makhluk dalam wujud media yang berbeda? Itu. Negonya itu seperti itu. Karena unik manusia ini. Maka manusia itu ada kadang yang bersikap seperti setan, ada yang kadang bersikap seperti malaikat. Dan dimensi yang keduanya itu, itulah manusia. Kadang-kadang setan, kadang-kadang malaikat, kadang-kadang GC, kadang-kadang PW. Itu manusia. Ya. GC-nya mana? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Ya, kalau untuk memenuhi panggilan Allah, GC, jangan lemot gitu. Ya. GC itu gak cepat itu, Bu. Bahasa anak-anak tuh Gen Z gitu ya. PW posisinya udah azan, angkat dulu baru azan gitu kan. Tapi kan kalau GC Bu, ya, hayya 'alas shalah. GC itu namanya. Ayo meraih kemenangan, diajak meraih kemenangan kok lemot. Itu kan makna panggilan salat. Hayya 'alal falah. Al-falahun itu petani yang harapannya ada di tanaman. Kalau kamu menanam kebaikan, baik yang akan kamu tarik, yang akan kamu panen, kan gitu. Al-falah. Bagaimana meraih kemenangan? Dengan sholat itu. Jadi hayya itu sebenarnya Ibu, panggilan yang indah dalam bahasa itu. Kalau bahasa Arabnya, hayya itu adalah pecut, Bu, yang digunakan untuk mukul tuh, Bu. Lari itu hayya. Jadi orang yang lemot sholat itu orang yang nggak dengar panggilan Allah. Ayo meraih kemenangan. Itu kan hakikat, ya, hakikat itu. Maka bahasanya itu apa? Disegerakan. Jadi nafsu. Yang kedua, nafsu itu makhluk, Bu, ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Nah, ini ciptaan manusia nih di depan saya yang kita pegang setiap hari, ciptaan manusia. Tapi nafsu itu ciptaan Allah. Kenapa? Untuk memenuhi hajat-hajat hidup. Bahaya loh, Bu, kalau nggak ada nafsu. Kita bahaya kalau nggak nafsu sama suami.
Bahaya, Bu. Iya, gawat rumah tangga kita kalau kita nggak nafsu sama suami. Iya, maka itulah Allah tumbuhkan. Dan sebaik-baik nafsu adalah pada pasangan yang halal. Makanya pada pasangan yang halal nggak usah melakukan action deh, Bu. Dipelototin aja pahala, tapi melototinnya cinta bukan marah. Ketika pandangan beradu pandang dua orang yang saling mencintai karena Allah, selama pandangan itu belum saling melepaskan, rahmat Allah tertuju kepadanya. Maka jangan GR kalau suami melototin kita. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia memang masih tertarik sama kita. Kemungkinan yang kedua, tertariknya sudah berkurang, tapi dia ingin meraih keutamaan dari Allah. Mandang istrinya dari fototin. Iya. Kebalikannya sama, kita pun begitu. Yang kedua, apabila dua orang yang saling halal bersentuhan, sebelum sentuhan itu terlepas, saat melekat itulah Allah rahmati. Itu nafsu, nafsu yang halal. Yang kedua, kita kalau nggak ada nafsu makan ke dokter, Bu. Bener nggak? Ya Allah, maka alhamdulillah, Bu, kalau makan itu udah mantap, tapi masih nafsu sama yang seharusnya nggak kita makan. Makanya kita sering kebablasan. Begitu datang ke dokter internis, diomelin. Kan nggak enak banget, Bu, udah tua diomelin. Iya. Saya tuh paling males diomelin sama dokter. Jadi kalau saya memang lagi nggak bagus, ya nggak bagus gula darah dan nggak bagus kolesterol, lebih baik saya nggak mau ketemu dokter itu. Agak enak, mesti aja diomelin sama dokter. Nggak enak. Iya. Jadi apa? Kita ini yang sembrono. Innallaha la yuzlimu anfusakum walakinnakum la yuzlamun. Aku nggak pernah ngedolimin diri kamu, kata Allah. Tapi kamu yang dolim diri kamu. Ya. Ini nih. Musibah. Ya Allah, saya kenapa dapat musibah gitu. Allah sayang sama kita. Jangan berlama-lama berkubang di dalam perkara yang salah. Bangkit gitu ya. Mana ada, Bu, banjir isinya kayu gelondongan, enggak ya kan? Itu bisa kucing mecah-mecah kayu kan kayak gitu. Stop. Dikasih dulu sentuhan oleh Allah kan gitu ya, supaya berhenti. Iya. Musibah diberikan oleh Allah, diuji kita karena Allah sayang sama kita gitu. Maka pengelolaan manajemen nafsu itu kayak gitu. Yang kedua, nafsu itu cenderung kepada sesuatu keluar jalur, makanya Allah suruh kekang gitu. Dalam surah Yusuf itu, Bu, Allah sampaikan, inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu selalu mengajak kepada kesesatan. Illa ma rahima rabbi. Kecuali nafsu yang dirahmati. Sama pasangan yang halal itu nafsu yang dirahmati. Makan yang halal itu dirahmati. Dan ingat, halal dan toyib ya, Bu, jangan cuma halal doang ya. Karena bisa jadi toyib buat saya belum tentu toyib buat ibu. Ya, toyib buat ibu belum tentu buat saya. Tapi kalau halal, kita udah paham banget tuh halal dan toyib ya. Jadi ini petunjuk dari Allah. Kenapa, Bu? Jadi manusia itu diciptakan ada akal dan nafsu di antara bilik hati. Ya, akal di sini, Bu. Ya, akal di sini, nafsu di mana, Bu? Nih kelasnya dari perut ke bawah tuh nafsu. Ya. Nggak ada orang sedih megangnya perut, Bu. Nggak ada. Nggak ada, Bu, ya. Nggak ada orang pusing, Bu, pusing megangnya dada. Nggak ada. Pusing mesti megangnya ini. Ya. Maka itu kalau udah bicara tentang nafsu, dia adanya di bawah. Di bawah, Bu. Ya. Semua sumber malapetaka. Ya. Ngambil milik orang untuk urusan pangan adanya di lambung. Betul? Gasak rezeki orang kagak berhenti demi ngenyangin lambung. Ya. Ngambil yang bukan miliknya pasangan orang demi ngenyangin syahwat yang bawah. Dia kagak tahu, ya, Bu, itu barang terlarang, bukan milik dia. Setidaknya dia merusak kebahagiaan orang lain. Ini kita lagi ngegodok perkara nikah siri ini, Bu. Ya. Bukan kedua orang tuanya, tapi anaknya yang kita godok. Yang lagi kita godok karena anak ini nggak bersalah, itu ya. Hubungan keduanya halal secara agama, tapi perkaranya karena tidak tercatat dalam hukum perdata, kasihan ya anak. Yang digodok tuh jadi status anaknya ya, Bu, bukan status orang tuanya ya. Terserah dia mau gonjang-ganjing antara yang pertama dengan yang kedua, rame di medsos, bukan urusan. Saya mah ngurusin status hukumnya. Ya. Jadi bukan isu tanpa dasar ini. Kan ini lagi rame, Ibu ya. Ya, artinya apa, Bu? Mau September kah? Mau Agustus kah dia nikah? Saya kagak tahu itu. Ya, saya kagak tahu dah.
Yang penting kalau dia sudah yakinkan dia berhubungan itu karena halal, nantinya efek dari buah hubungan itu. Anak itu yang kasihan. Maka yang sekarang digodok oleh kita ini ya, salah satunya akan menjadi pembahasan raker. Ya udah gitu kita nggak usah bahas. Ibu-ibu udah tahu semua itu ya. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 50, "Wa man adalla mimman ittaba hawahu bighairi huwa fa minallah." Ya. Jadi siapa nih orang yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti keinginan hawa. Semuanya pengen Bu kalau ngikutin keinginan hidup. Iya. Maka banyak manusia yang tersesat. Bahkan kata Allah, ulaika kal an'am, mereka yang terbawa kepada hawa nafsu itu, mereka itu seperti binatang. Ya, maka banyak manusia yang berjalan sama bentuknya seperti kita, tapi sudah tidak ada pandang kehormatan dari manusia lain. Dulu disanjung-sanjung, ya, dulu dipuji-puji, bahkan kita dulu memilihnya gitu. Sekarang jangankan dirinya, rumah tangganya saja berantakan. Kan gitu. Kenapa Bu? Karena semua berangkat dari nggak memilah dan nggak pandai memilih kemana sebetulnya nafsu ini harus dipacu. Maka Ramadan, puasa itulah sebagai kita kenal mana nafsu kita. Pertama nafsu makan. Iya, nafsu makan. Kalau kita sudah berani mengekang yang halal, otomatis yang haram pun bisa lebih santai. Iya. Tidak boleh berhubungan dengan yang halal di siang hari. Dikekang kita semua. Ini mah udah umur Lolita kayak gini mah kita udah santai urusan hubungan biologis mah. Tapi yang muda-muda kan beda Bu. Yang muda-muda apalagi yang baru nikah. Nah ini yang baru nikah beda. Makanya kita jangan selalu mengukurnya diri kita. Bukankah kita pernah dulu seperti mereka? Kalau sekarang udah lebih santai. Tapi bagi mereka yang baru-baru melangkah, betul sulitnya. Ya, apalagi kalau lagi kerjanya WFH, kan susah. Iya kan? Jeda sejenak makan, bukan hanya makan fisik tapi makan batin juga kan. Kalau kita mah santai, ada di sebelah kita aja kita anggurin. Yang penting dia ada di sebelah bikin tentram. Karena sekarang di usia ini syahwat bukan lagi bagaimana relasi suami istri, tapi bagaimana engkau dan aku ada di tempat yang sama meskipun kagak ngapa-ngapain. Betul Bu? Iya. Iya betul. Saya gini Bu, coba Ibu mungkin sama dengan saya Bu. Yang penting dia ada di sebelah. Kalau dia nggak ada kan kita gelisah Bu. Sudah waktunya pulang belum nyampe. Padahal orangnya datang nggak kita apa-apain. Bahkan kita juga nyaris tidur bareng. Itulah yang dikatakan sakinah. Ketenangan. Iya, ketenangan yang tidak selalu terpenuhi dengan syahwat. Tapi dengan hadirnya dia, udah tenang itu, udah masanya, udah pasenya ini. Dan kita bersyukur, kenapa? Karena ternyata sakinah itu tuntutannya bukan hanya di bumi, tapi juga hingga ke langit. Makanya Ramadan itu menjadi indah. Mana keindahan Ramadan? Tidak ada pukul 3 pagi ya kebersamaan yang dibina kecuali hanya di bulan Ramadan. Mana? Kalau kita puasa Ayyamul Bidh, kita puasa sunnah, paling-paling kita sendiri yang sahur. Mana anak mau bersama kita nemenin? Tapi di Ramadan, tasahur. Fa inna suhur barokah. Sahurlah sahur. Karena dengan sahur itu hidupmu berkah. Mana ada di bulan Ramadan? Makanya saya udah bilang Bu, hanya di bulan Ramadan biji salak enak dimakan. Di luar Ramadan nggak ada. Nggak laku itu biji salak. Iya. Hanya di Ramadan ya semuanya menjadi indah Bu. Ya, seantero jagat Nusantara semuanya kita serba jadi. Iya, makanya kata Mas Sam itu alangkah indah ibadah bulan Ramadan. Betul Bu? Sekeluarga, sekampung, senegara. Indah. Jadi gemat itu ada. Maka alangkah indahnya ketika bekas-bekas Ramadan itu bisa kita bawa sampai di akhir Ramadan. Malam-malam mana? Ayah, ibu, anak ke masjid bareng. Walau nggak setiap malam, setidaknya dalam 1 bulan itu kita pernah merasakan berjamaah bareng. Besti-besti, buka puasa bareng, sholat bareng. Itu di mana? Hanya di Ramadan. Maka semuanya merindukan bulan Ramadan. Bahkan mohon maaf yang sudah tidak berjumpa dengan bulan Ramadan. Ayo, ingin dapat kesempatan seperti kita. Allah berikan mudah-mudahan ya Bu ya. Beberapa bulan lagi kan ya beberapa
waktu lagi akan kita lalui. Inilah harapan kita Ibu sekalian. Mudah-mudahan persiapkan diri, ayat tahan, masuk ayat tajalli, kemudian masuk kepada tahalli, mengisi. Ya, Ramadan itu diisi dengan Quran, dengan zikir, dengan sedekah, dengan amalia, etika, semuanya. Apalagi puasanya itu sebagai modal awal. Dasar ibadah yang utama di Ramadan itu adalah puasa. Persiapkan diri kita, cari bekal sebanyak-banyaknya, bangun relasi sebaik-baiknya, bersihkan diri ini dari perkara-perkara yang tidak maslahat untuk diri kita semua. Begitu tuh Bu sebenarnya yang mau saya sampaikan ya Bu. Ya, jadi nafsu itu, jadikan nafsu kita itu, kan nafsu itu 4 ya Bu. Yang pertama nafsul ammar, emosian, baperan, apalagi pokoknya emosi-emosi. Nah, itu masih level yang paling tahu. Ya. Yang kedua nafsu lawamah. Lawamah ini udah mending Bu dari amarah. Kadang-kadang tenang, kadang-kadang masih juga emosian. Nah, itu ya. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Tanggal 1 sampai 15 tenang. 15 ke sono gonjang ganjing. Itulah nafsu lawamah. Iya. Nah, yang paling indah itu Bu, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, Quran surah Al-Fajr ayat 27. Irji'i, itu yang tenanglah yang dipanggil oleh Allah, ya. Dan yang paling berbahaya adalah nafsu sabu'iyah, nafsu kehewanan, ya seharusnya kita matikan. Emang ada nafsu kehewanan? Ada, itu yang ngambil bukan miliknya kan hewan. Hewan mana tahu dia mau tidur sama pasangan orang, nggak tahu dia. Tidurin aja kan gitu. Hewan mana tahu halal haram saya makan aja. Ikan kita aja dibawa sama dia Bu. Padahal cuma satu-satunya itu ikan. Malah ditarik pisang. Itu hewan. Jadi kalau manusia mau makan nggak mesti dia mengenalin halal haram. Mau melakukan hubungan biologis dia nggak mikir-mikir itu miliknya atau bukan. Itulah binatang. Ulaika kat an'am bal hum adhan. Na'udzubillahi min. Singkat kata ini Bu pesan-pesan saya ya. Dari tajalli menjadi takhalli, ya, dari ngeluarin sekarang dimasukin, karena masuk yang baik itu kotorannya udah bersih semua. Mandi disikat, disemprot, disiram, siap dimasukin harum semerbak. Allah alam bisawab, bagi-bagi ya Bu ya. Oh langsung doa ya, ibu siang udah lapar kayaknya nih ya. Saya nggak bisa nemenin makan ini Bu. Kalau ada bagi saya dong Bu, dibungkus sedikit aja. Saya begitu Bu, belak-belakan aja ya. Ngapain ini daripada saya beli lah. Yang ini sehat. Baik, Bu sekalian terima kasih. Nanti undang lagi saya ya Bu ya, kalau masih kangen. Oke, saya bayar Bu, siap. Dari jam 6 sampai jam 6 lagi. Kalau Ibu siap, tapi saya sih nggak siap Bu. Siapkan ya, jangan jauh-jauh di sini lagi juga nggak apa-apa. Enak saya Cinere Citos. Enak lagi Bu, habis dari sini kita langsung masuk Citos ya Bu. Ya udah mau ngapain kayak kita di sana ya. Amin. Mari Bu kita beristighfar kepada Allah, mudah-mudahan hidup kita selamat di dunia wal akhirah. Nastaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'minu ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya mujibas sabirin wa ya akramal akramin. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Iftah lana ya Rabbana abwabal khair, abwabal barakah, abwabal rizqi, abwabal sihah, abwabal quwwah, abwabal salamah wa abwabal jannah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa undang lagi. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit. Oh iya, Masya Allah. Ibu Syifa. Fisam tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-afiyah di dinina wa dunyana. Wa idza maritu wa huwa yashfin wa ila ibu bisa tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-afiyah. Allahumma adhibil ba'sya anta syafi. Anta syafi. Anta syafi. Ya Allah. La syifa'an illa syifa'u. Syifa'an la yughadiru saqaman. Bibarakati wa bisyafaati wa bisyifa'i umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Langsung diijabah oleh Allah. Bu Ibu udah sholat belum? Belum. Ya udah, insyaallah zuhur sudah masuk. Doa kita langsung dijawab ya Allah. Dan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.